Halo minasan, konnichiwa. Balik lagi di channel Mimin. Apa kabarnya kalian semua? Semoga kabarnya baik-baik saja. Di video kali ini Mimin akan meneruskan anime yang berjudul Gotobu no Hanayome. Bagi yang belum nonton video sebelumnya disarankan untuk menonton terlebih dahulu. Yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu. Karena dengan subscribe Mimin bisa semangat membuat videonya. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja ke videonya. Film dilanjutkan. Futaro mengumpulkan kelima bersaudara itu. Lalu Futaro memberikan tes kepada mereka. Kalau nilainya lebih dari 50, berarti Futaro bakal berhenti mengajar. Mereka langsung bersemangat. Setelah hasilnya keluar, nilainya hancur semua. Jika di total jadi 100, mereka langsung lari ke kamarnya masing-masing. Keesokan harinya, Futaro pergi ke sekolah. Dia terlihat terburu-buru. Pas sampai di sekolah, dia melihat mobil hitam yang mewah. Yang ternyata itu si kembar 5. Mereka langsung berlari karena takut dikasih tes lagi. Tapi Futaro meyakinkan mereka kalau dia gak bawa apa-apa. Si kembar 5 udah gak mau lagi diajari nih. Pas ditanya pertanyaan tes kemarin, satu orang pun tidak ada yang tahu. Disinilah Futaro mulai cari cara supaya mereka suka sama dia dan mau belajar. Ketika Futaro lihat jawaban yang kemarin, ternyata Miku doang yang bisa jawab pertanyaan tadi. Tapi dia bingung, kok gak ngomong kalau dia tahu. Setelah Miku mau makan siang, Futaro beraksi, mencoba buat deket sama Miku. Dan nanya soal jawaban tadi. Tapi tiba-tiba ada Yotsuba dan nunjukin PR bahasa Inggrisnya yang 0 ke si Futaro. Lalu Ichika datang juga dan nyuruh Yotsuba jangan mengganggu Miku dan Futaro. Si Futaro malah benci kalau ngomongin soal percintaan. Lalu Yotsuba menanyakan ke Miku apa lagi dekat dengan seseorang. Si Miku mukanya langsung merah, lalu pergi. Yotsuba dan Ichika curiga nih kalau Miku suka sama seseorang. Singkat cerita, ketika Futaro di kelasnya, dia dapat surat dari Miku dan ngajak ngobrol di atap sekolah. Pikiran si Futaro udah aneh-aneh dan senyum-senyum sendiri. Di sisi lain, ia juga berpikir kalau ini jebakan mereka, biar bisa kagak les. Setelah sore hari, Futaro ke atap. Awalnya udah yakin kalau dia dijahilin. Tapi tiba-tiba, si Miku datang. Lalu mengatakan bahwa nah, dia menjawab pertanyaan Futaro tadi. Si Futaro nyangkanya mau nembak nih. Lalu Miku pergi. Tapi Futaro menarik bahunya si Miku yang membuat HP-nya jatuh. Si Futaro melihat wallpaper si Miku. Gambarnya kayak sejarah Jepang gitu. Si Miku langsung malu bahwa Futaro tahu kalau Miku suka sejarah Panglima periode Sengoku. Disitulah Futaro melihat peluang buat deket sama si Miku. Dia bilang kalau nilai sejarahnya bagus. Lalu Miku melontarkan banyak pertanyaan pada Futaro. Sampai gak kerasa hari udah mau gelap. Lalu Futaro mengajak untuk mengikuti lesnya karena bakalan bahas sejarah lagi. Akhirnya si Miku mau ikut. Pas mau pulang, si Miku mau ngasih minum.
Minumannya matcha soda, karena sebelumnya dia pengen coba. Si Putaro gak tahu sejarah matcha itu sendiri. Lalu akhirnya gak jadi dikasih. Si Miku langsung pergi dan bilang kalau Putaro cuman pinter ngomong doang. Si Putaro tersinggung. Lalu dia meminjam buku di perpustakaan buat buktiin ke si Miku. Singkat cerita, Putaro ngajak adu kuis tentang sejarah nih. Tapi si Miku gak mau. Lalu pergi. Si Putaro mengejarnya. Tapi tiba-tiba mimin pertamanya dia emang si Yotsuba. Udah panjang, ama berubah jadi merah. Tapi ternyata di depan dia bertemu Yotsuba yang asli. Emang mirip parah mereka. Setelah ngeh kalau itu si Miku, kejar-kejaran pun terjadi lagi. Kali ini mereka sambil adu kuis. Tak lama kemudian, mereka berdua kecapean dan menyerah. Dengan polosnya Miku buka kaos kaki di depan Putaro karena kepanasan. Lalu Putaro membeli minuman kesukaan Miku. Di situ Miku tidak percaya diri nih. Tapi si Putaro yakin mereka berlima bakalan lulus. Kata Putaro, kalau kalian kembar 5, kalau lulus 1, yang 4-nya juga akan lulus dan mendapatkan nilai 100. Singkat cerita, Yotsuba lagi belajar sendiri yang ditemani Putaro. Awalnya gak yakin. Keempat yang lainnya bakal belajar juga. Tak lama kemudian, Miku datang. Lalu dia mengambil buku sejarah. Yotsuba dan Putaro bingung. Lalu Miku udah semangat berkat Putaro dan akan bertanggung jawab. Singkat cerita, Putaro pergi ngajar. Tapi pintunya kekunci. Dia katro nih. Dia nggak tahu cara masuknya seperti apa. Tak lama kemudian, ada si Miku dan menyuruh Putaro masuk. Setelah sampai, seperti biasa, Putaro door to door buat ngajak les. Yang macam biasa, mereka tidak bersemangat, apalagi Ichika tidur terus. Setelah mereka berkumpul di tengah ruangan, kali ini Nino gak ada. Pas mau dimulai, si Nino ngacau nih. Putaro berusaha buat sabar. Lalu Nino membujuk saudara yang lainnya agar gak ikut les. Dari mulai Yotsuba dibujuk buat bantuin timnya main basket. Ichika buat kerja dan Itsuki ke perpustakaan. Tersisa cuman Miku di sana. Ketika Nino mau bujuk Miku buat beli minuman, Miku keburu udah beri duluan. Lalu ngajak Putaro buat belajar bareng sejarah. Si Nino curiga, kenapa mereka bisa sedekat itu? Padahal muka si Putaro standar. Adu cekcok pun terjadi. Mereka cekcok soal penampilan. Si Putaro berusaha buat misahin. Tapi perut si Putaro tiba-tiba keroncongan. Akhirnya si Nino punya rencana nih. Buat tanding masak buat Putaro. Kalau Miku kalah, berarti dia gak boleh belajar. Pertandingan pun dimulai. Dan hasil dari masakannya, Nino bagus. Secara, dia emang pinter masak. Terlihat si Miku buat kayak nasi goreng. Dan Miku tidak percaya diri sama masakannya. Lalu Putaro mencicipi masakan keduanya. Menurut dia, dua-duanya enak. Nino langsung gak percaya, tapi Miku terlihat senang. Nino langsung pergi. Singkat cerita,
Hari udah sore, udah waktunya Putaro pulang. Miku ngasih saran, kalau mau deket sama si Nino, harus punya niat baik. Akhirnya Putaro keluar, buat pulang. Tapi pas keluar pintu, dia kelupaan kalau kartunya ketinggalan. えーっと Pas mau ngambil, pintunya keburu ketutup. Putaro meminta bantuan lewat suara. Kata Miku, ambil aja sendiri, karena dia lagi mandi. Setelah itu, Putaro balik lagi ke sana. Pas masuk, dia melihat Miku lagi keringin rambut, dan cuma pakai handuk doang. Pas dia mau ngambil kartunya, ternyata yang lagi ngeringin rambut itu adalah Nino. Si Putaro langsung kaget dan buru-buru buat nemuin barangnya. Tapi Nino terus mendekat dan mencoba membantunya. Tapi, ada cicak menempel dua. Si Putaro auto geli. Dia langsung pergi. Si Nino nyangkanya si Putaro itu marah. Ketika si Nino marah-marah gak jelas, tangan dia kebentur. Lalu buku-buku yang ada di sana mau jatuh. Secara spontan, Putaro menyelamatkannya. Si Nino langsung berada di posisi tertidur, yang dilihat oleh si Putaro, yang buat kepala Mimin pusing liatnya. Mereka langsung cekcok. Kemudian datanglah si Itsuki dan memotret mereka berdua, yang kebetulan Ichika juga baru pulang. Putaro langsung disidang. Ichika yang jadi yang mulianya, karena mungkin di situ dia yang lebih tua dan dewasa. Si Nino memberikan pertanyaan palsu kalau Putaro emang sengaja buat lihat Nino yang baru selesai mandi. Dan Nino meminta agar Putaro nggak ke apartemennya mereka lagi. Si Miku langsung membela si Putaro kalau emang dia cuman mau ngambil barangnya yang ketinggalan doang. Lagian terekam juga. Si Nino masih berusaha keras kalau Miku memihak atas dasar perasaan. Muka Miku langsung merah. Lalu terjadi cekcok lagi. Si Itsuki yang mau nengahin, malah dia kena marah dan nangis pula. Si Itsuki lalu menyadari kalau ada buku di situ. Jadi kemungkinan Putaro menolongnya. Si Nino masih nggak nerima nih. Si Putaro meminta maaf karena udah ceroboh masuk. Si Nino kesel karena nggak dibela sama saudaranya. Dia pun pergi keluar. Singkat cerita, Putaro lega bisa pergi pulang. Raiha mengirim pesan kalau dia udah masak kare udon kesukaannya. Tapi pas keluar, di situ terlihat Nino lagi temenung sendirian. Ketika dia melihat Putaro, langsung menyuruhnya untuk pergi. Si Nino yang mau masuk, pintunya malah ketutup karena dia gak bawa kunci. Ketika Putaro pergi, dia masih kepikiran Nino. Lalu dia kembali menghampiri Nino. Lalu ngobrol berdua. Si Putaro mencoba mengerti perasaan si Nino. Tapi Nino, yang emang udah benci sama si Putaro, dia jutek terus. Dan dia memutuskan buat tetap gak nerima Putaro. Buat ngajar. Walaupun saudaranya bakal benci sama dia. Dia gak peduli. Tak lama kemudian, si Miku datang dan mengajak Nino masuk. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan video ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.
じゃあ、またね。バイバイ。寄り添って